Ya, kalau saya simak itu Bang ya, sampai sekarang saya tidak mempercayai kepercayaanku lagi ya. Itu kalau dia debat itu pakai asumsinya sendiri, pakai narasinya sendiri. Bisa, tapi di sini banyak yang mualaf Bang, dengar perdebatannya Bang Edis, apalagi sama Elia itu. Kita jujur saja nih, kita jujur nih ya, jujur ya. Abang kan masih Kristen kan? Ya, Oke, jujur ini bang ya. Seandainya ada seseorang yang masuk Kristen, ritual apa sih yang dia lakukan? Menurut pengajaran Yesus, bukan pengajaran bapak-bapak gereja. Silakan. Abang berani nggak mengingkari bahwasanya Taurat itu adalah hukumnya Tuhan? Benar nggak? Bahwa Taurat itu hukumnya Tuhan? Ya kan? Berarti ketika ada yang mengutuk Taurat, berarti dia mengutuk Tuhan nggak bang? dia mengutuk Tuhan. Dia mengutuk Tuhan. Dan hanya dikutuknya, sebelumnya pun dibatalkannya. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkannya, seakan sia-sia semua perjuangan Musa, Harun, Yosua bin Nun dan yang lainnya. Kristus telah menebus kita dari hukum apa? Dengan mati Yesus di kayu salib, maka segala hukum Taurat dan juga ketentuannya telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkan sama dia. Sama halnya negara Republik Indonesia telah merancang undang-undang, telah membuat undang-undang. Ada satu sosok dengan berani mengatakan, terkutuklah orang-orang yang tunduk pada undang-undang Republik Indonesia. Ketangkap nggak anak ini? Ketangkap. Ditangkap. Lalu dia katakan lagi, ya, dia katakan lagi, ya, si Fulan telah menebus kita dari kutuk undang-undang Republik Indonesia, dari kutuk undang-undang Republik Indonesia dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kan undang-undang Republik Indonesia telah dia kutuk. Ketika dia mengutuk undang-undang Republik Indonesia, maka dia telah mengutuk Bapak Presiden yang terhormat, Bapak perancang undang-undang, Bapak DPR, dan semua pejabat, seluruh lapisan pemerintahan Indonesia telah dia kutuk. Ketangkap gak anak ini? Ketangkap. Tangkap karena apa? Tidak ada legalitas melebihi, tidak ada legalitas, tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia. Lah ada masyarakatnya berani mengutuk pemerintah Republik Indonesia, ditangkap dia ini. Karena tidak ada lagi kekuasaan melebihi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Kan gitu. Dia telah melakukan sebuah kejahatan. Kan gitu. Ada lebih parahnya lagi, dia bilang dibatalkan undang-undang Republik Indonesia, sementara dia bukan presiden. Dia bukan DPR, dia bukan ketua MPR, dia bukan ketua DPR. Berani-berani dia menyatakan undang-undang Republik Indonesia telah dibatalkan. Benar, bahasanya itu Bang Dokter, nggak bisa aku bilang. Nah, MAKR, dia telah melakukan MAKR, maka dia harus ditangkap dan diadili. Ya, kalau saya simak itu Bang ya, sampai sekarang saya tidak mempercayai kepercayaanku lagi ya. Itu kalau dia debat itu pakai asumsinya sendiri, pakai narasinya sendiri. Bisa, tapi di sini banyak yang mualaf Bang, dengar perdebatannya Bang Edis, apalagi sama Elia itu. Kita jujur saja nih, kita jujur nih ya, jujur ya. Abang kan masih Kristen kan? Ya. Oke, jujur ini bang ya. Seandainya ada seseorang yang masuk Kristen, ritual apa sih yang dia lakukan? Menurut pengajaran Yesus, bukan pengajaran bapak-bapak gereja. Silakan. Ya, itu Bang. Kalau pertama kan masuk Kristen kan harus itu dibaptis dulu di dalam kali atau di dalam kok. Iya, cuma bang, pertanyaanku bang, menurut pengajaran Yesus, bukan menurut pengajaran bapak-bapak gereja. Jika memang abang katakan itu menurut pengajaran Yesus, di mana Yesus pernah berkata, bagi kalian yang menerima aku sebagai Tuhan dan sesembahan, baptislah dirimu. Ada? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Siapa Yesus? Sementara bangku, ritual baptis itu adalah tradisi Yahudi yang disebut dengan tekila. Itu dibenam di dalam air. Tekila. Apa tefila ya tefila. Tefila. Itu adalah ritual yang dilakukan Yohanes.
Ya, ritual yang dilakukan Yohanes. Ya, adapun ritual tefila ini tadi itu bukan menerima Yesus sebagai Tuhan. Melakukan kesalahan, melakukan kesalahan, berupaya untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan itu lagi, nyemplung, dicemplungkan ke dalam air. Selesai melahirkan, selesai datang bulan, selesai junub, kan gitu. Nyemplung. Bukan makna ketika dicemplungkan ke dalam air menerima Yesus sebagai Tuhan juga sembahan. Itu pertama kan. Sementara dalam Markus 7 nomor 7 apa kata Yesus? Kita baca ini Bang ya. Ternyata kan dari bapak-bapak gereja ya, bukan dari Yesus ya. Markus 7 nomor 7 nih Bang. Kita baca ini Bang. Apa kata Yesus dalam Markus 7 nomor 7? Markus 7 nomor 7. Nih. Markus 7 nomor 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Udah kita kaji tadi Bang Kapten ya. Bapak-bapak gereja adalah manusia. Maka kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku kata dia. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bang Kapten, kita kaji yang kedua. Setelah seseorang menerima Kristen, apa sih kewajiban bagi iman Kristen yang diajarkan oleh sosok yang mereka sembah? Silakan. Ya itu Bang, seperti ibadah minggu, seperti perpuluhan itu yang kita sajikan. Oke, apakah Yesus pernah memerintahkan umat Kristen untuk pergi ke gereja hari Minggu dan juga memerintahkan umat Kristen untuk membayar perpuluhan? Tidak pernah Bang. Itu kan tidak pernah. Kalau kami ya, kalau seseorang mau masuk Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Muhammadur Rasulullah kata Allah. Muhammad ini adalah Rasulnya Allah. Dalam surah Al-Ahzab 45 dikatakan, di situ dia dipanggil, ya ayyuhan nabi. Allah manggil Rasulullah Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya nabi kata Allah. Berarti dia Rasul dan juga Nabi. Jibril, ya Rasulullah, katakan kepadaku apa itu Islam atau bagaimana seseorang masuk dalam iman dan Islam. Apa kata Rasulullah? Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Makanya kami ketika membeli iman dan Islam passwordnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu apa? Kewajiban seorang muslim ya masuk ke dalam rukun iman, rukun Islam. Kan gitu, kita sholat, kita berzakat, kita berhaji bagi yang mampu, kita apa lagi? Semualah kewajiban-kewajiban itu sudah ditentukan di dalam hukum syara. Itu ya diberikan oleh Tuhan Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Tertulis di dalam Al-Quran. Bang, mengenai rukun Islam ya Bang. Rukun Islam kan tadi Abang bilang ada 5. Apa ya. tadi yang pertama? Bersyahadat. Bersyahadat. Kedua kayaknya ada haji ya. Haji ya. itu wajib atau enggak? Maksudnya kalau kita muslim harus wajib haji atau gimana sih? Wajib Bang bagi yang mampu. Kalau nggak punya uang berarti enggak wajib. Enggak wajib. Oh. Enggak wajib. Ya udah Bang, makasih, sekian dari saya Bang ya.